Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar ngambil kesempatan di masa hidupmu, wahai mertua, engkau tidak mau dicium tangannya. Sekarang di masa engkau wafat, saya akan cium tanganmu. Ketika mau diambil tangannya, subhanallah, beliau langsung mengangkat tangannya, padahal beliau sudah meninggal. Pantes dong, mantu ngambung tangani siapa? Mertua. Habib Muhammad Al-Muhdhar setiap mau cium tangannya, Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi nggak mau beliau. Karena kenapa? Mantui wali, wali. Angkat tangan dulu. Yang ya Habib, saya mau, kan antum ini orang tua saya. Saya ini menikah dengan anak antum. Ditarik. Ketika hari wafatnya Habib Muhammad bin Al-Habsyi, kesempatan, tak ampung tanganmu saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya yang setia mengikuti channel Cinta Tasbih selalu diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam cuplikan video di awal tadi, ada seorang Habib yang menceritakan bahwasannya ada seorang menantu yang ingin bersalaman kepada mertuanya, namun mertuanya itu menolak, hingga cerita di akhir hayat seorang Habib yang sudah meninggal, di saat menyalami atau diajak salam atau ingin dicium tangannya oleh sang menantunya, maka Habib tersebut bangun dari kuburnya. Nah, sangat menarik sekali cerita dari Habib ini. Video ini direaksikan oleh salah satu channel, yaitu Nasir Sunnah. Beliau sangat gamblang memberikan komentarnya kepada Habaib tersebut yang sangat menarik dan sangat enak sekali untuk kita dengarkan bersama. Oke, bagaimana tanggapan dari Mas Nasir Sunnah di channel beliau? Mari kita simak bersama-sama. Kembali lagi di channel Nasir Sunnah. Ini cerita juga sangat-sangat menakjubkan teman-teman ya. Tentu menakjubkan bagi para muhibbinya ya, murid-muridnya. Ada seorang wali yang mana dia juga memiliki menantu juga yang sudah berderajat wali. Kata menantunya ini, belum pernah aku berhasil satu kali pun mencium tangan mertuaku ya. Karena mertuaku selalu menolak begitu. Alasan mertuanya menolak untuk dicium tangannya teman-teman, karena dia menganggap bahwa menantunya ini juga seorang wali. Jadi tidak layak katanya ya, wali mencium tangan wali. Nah, singkatnya ketika mertuanya ini meninggal dunia, sudah dikafani ya, segala macam teman-teman, maka menantunya ini mengatakan, inilah kesempatanku untuk pertama kali ya bisa mencium tangan mertuaku. Ketika diambil tangannya teman-teman untuk dicium oleh menantunya ini, tiba-tiba mertuanya ini hidup kembali ya, tangannya bergerak kembali. Itu kan artinya hidup kembali teman-teman. Luar biasa. Jadi tetap seperti dia masih hidup teman-teman, tetap menolak untuk dicium tangannya oleh menantunya. Dan kata si Habib yang bercerita di dalam video ini, itulah seorang wali. Meskipun dia sudah meninggal dunia, maka dia tetap hidup. Nah, teman-teman, ini yang menjadi subhatnya ya. Ini yang menjadi subhatnya. Sering sekali orang-orang mengatakan wali-wali itu meskipun dia sudah meninggal dunia, maka dia tetap hidup di dalam kuburannya. Alasannya apa? Mereka membawakan dalil dari firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah kalian mengatakan mereka itu mati, akan tetapi mereka hidup di dalam kuburnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki di dalam kuburannya. Teman-teman, silahkan kalian kembali ke tafsiran ayat tersebutnya. Ini banyak penyelewengan tentang tafsir ayat tersebut. Ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang mati syahid. Ya. Bukan semua orang yang meninggal dunia, apalagi yang mereka anggap sebagai wali. Jadi tafsiran ayat tersebut teman-teman adalah orang-orang yang berperang membela agama Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mati dalam keadaan mati syahid teman-teman, maka roh-rohnya itu berada di dalam perut burung yang berwarna hijau. Kemudian burung-burung tersebut teman-teman diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla ya berputar-putar di sekitaran surga. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangi mereka, kemudian bertanya kepada roh-roh tersebut, sekarang apa yang kamu inginkan?
maka ruh orang-orang yang mati syahid yang berada di dalam perut burung hijau tersebut mengatakan, jika memang ada permintaan kami yang bisa dipenuhi ya Allah, maka kembalikanlah kami lagi ke dunia untuk membela agamamu, berperang membela agamamu, kemudian kami terbunuh kembali. Kenapa seperti itu, teman-teman? Ya, alasannya karena orang-orang yang mati syahid tersebut, teman-teman, sudah terlebih dahulu diberikan ya kenikmatan ya, berupa bisa berkeliaran di sekitaran surga, meskipun mungkin belum masuk ke dalam surga. Maka itu yang menjadi keinginan mereka, teman-teman, untuk kembali lagi. Maka sangat salah besar, teman-teman, ketika ayat ini digunakan ya untuk menjadi dalil seolah-olah wali mereka, habib-habib mereka, junjungan-junjungan mereka yang sudah meninggal dunia, lalu mereka katakan masih hidup. Ini merupakan penyelewengan terhadap tafsir dari ayat tersebut, teman-teman. Baik, kita simak video lengkapnya, teman-teman. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya menantu siapa? Habib Muhammad Ahmad Al-Muhdar, mantu wali. Dalam riwayat, setiap kali mau dicium tangannya oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, karena kenapa? Mertuanya. Pantes dong, mantu ngambung tangani siapa? Mertua. Habib Muhammad Al-Muhdar setiap mau cium tangannya Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi nggak mau beliau. Karena kenapa? Mantu wali, wali. Angkat tangan dulu. Seroyang. Ya Habib, saya mau kan antum ini orang tua saya. Saya ini menikah dengan anak antum. Ditarik. Ketika hari wafatnya Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, kesempatan, tak ampung tanganmu saiki kon. Nah, subhanallah, wali Allah Ta'ala lagi matinya mereka itu hidup. Ketika mau dibungkus kafan, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ngambil kesempatan, di masa hidupmu, wahai mertua, engkau tidak mau dicium tangannya. Sekarang di masa engkau wafat, saya akan cium tanganmu. Ketika mau diambil tangannya, subhanallah, beliau langsung mengangkat tangannya, padahal beliau sudah meninggal. Karena kenapa? Adabnya dengan mantunya. Karena mantunya juga apa? Termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga malulah seorang mertua dicium tangannya oleh siapa? Oleh menantunya. Nah, teman-teman, ya seperti itulah ya model-model cerita dari para oknum-oknum habaib ini. Ya, mereka sangat-sangat menjunjung tinggi, membesar-besarkan para habib-habib mereka. Intinya klan mereka, teman-teman ya. Sampai-sampai ya habib-habib mereka sudah meninggal dunia pun dinarasikan seperti hidup kembali, teman-teman ya. Dengan cerita yang tadi, tangannya katanya bergerak. Makanya di awal, teman-teman, saya katakan ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma, kias para ulama, kemudian kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat Nabi, maka kita tidak akan menjumpai kisah-kisah seperti ini. Coba sebutkan ya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, apakah ada riwayat Rasulullah bergerak kembali, teman-teman, jasadnya? Padahal, teman-teman, Rasulullah ketika meninggal dunia kan tidak langsung dikuburkan ya. Kalau tidak salah butuh waktu 3 hari. Kenapa? Alasannya karena para sahabat Nabi, teman-teman, minum waktu itu ya, berembuk sampai berhari-hari. Siapa kira-kira yang akan menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah? Bayangkan, ini bukan kepala desa loh yang diganti, bukan seorang bupati, teman-teman, tapi ini pemimpin dunia, seorang khalifah sekelas Nabi Muhammad SAW. Maka wajar, teman-teman, para sahabat Nabi kala itu kebingungan ya. Nah, kalau seandainya, teman-teman, Rasulullah bisa hidup kembali setelah meninggal dunia, maka tentu Rasulullah pada hari itu juga, teman-teman, ketika meninggal dunianya, di saat para sahabat merasa kebingungan, ia bangun lagi, teman-teman ya, kemudian memberitahu bahwa ini yaitu salah satu di antara kalian yang pantas menjadi khalifah setelahku, menggantiku, yaitu misalkan Abu Bakar kah ditunjuk atau siapa, teman-teman. Akan tapi nggak ada riwayat Rasulullah hidup kembali. Ini menjadi dalil, teman-teman, juga sebagai bantahan bagi mereka ya, oknum-oknum habaib ini sering mengaku-ngaku ya wali-wali mereka berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga ya. Ini loh ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat Nabi sampai ya 2 hari sampai 3 hari tidak langsung menguburkan jenazah Rasulullah, saking kebingungan mereka. Nah, kalau Rasulullah bisa hidup kembali, teman-teman, maka gampang ya, langsung Rasulullah beritahu ya, begini-begini ya, apa permasalahan kalian yang kalian bingungkan. Nah, tapi nggak ada riwayat seperti itu ya. Dan ini juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW terkait orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini sering saya ulang-ulang di video saya, teman-teman ya.
Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalatha, shadaqatin jariyah aw 'amalin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila manusia atau keturunan Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya. Makna terputus amalannya, teman-teman, tidak bisa beramal lagi. Nah, kalau orang sudah meninggal dunia kemudian bisa bergerak lagi, teman-teman, apalagi yang dinarasikan katanya menolak, teman-teman ya, pegangan tangan dari menantunya untuk cium, berarti orang tersebut ya bisa dikatakan masih bisa berbuat sesuatu. Maka ini bertentangan dengan hadis Nabi tersebut ya, yaitu ketika seorang meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali dari 3 jalan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, kemudian dari doa anak yang soleh ya. Ini sangat banyak, teman-teman ya, cerita Habib ini sangat-sangat banyak pertentangannya, teman-teman ya, baik dengan Al-Quran maupun hadis Nabi dan kisah-kisah para Nabi, para Rasul, teman-teman ya. Bayangkan ya, kalau memang Rasulullah bisa bergerak lagi, teman-teman ya, hidup kembali, maka mudah bagi Rasulullah, teman-teman ya, keluar dari kuburannya setiap waktu. Bukankah di zaman para sahabat Nabi, misalkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, teman-teman, banyak permasalahan yang terjadi ya. Ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, kemudian ada nabi-nabi palsu, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab, dan karena itu banyak orang-orang percaya bahwa Musailamah Al-Kadzdzab tersebut adalah seorang nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad bisa hidup kembali, teman-teman, maka mudah bagi Rasulullah SAW untuk memberitahukan bagi orang-orang bahwa Musailamah Al-Kadzdzab itu adalah seorang pendusta. Itu permasalahan yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Nah, kalau memang Rasulullah bisa hidup kembali ya, keluar dari kuburannya, teman-teman, maka tentu saja para sahabat Nabi ada diriwayatkan ya, berkonsultasi dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan mereka, teman-teman. Dan mereka sering menggunakan dalil, yaitu ayat yang saya bacakan di awal tadi, teman-teman ya. Dan itu nggak benar tafsirannya seperti itu. Itu tafsiran ayat tersebut adalah terkait orang-orang yang mati syahid, yang berperang ya, membela agama Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman, cara mudah untuk mengidentifikasi cerita-cerita dusta seperti ini, ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kembali ke kisah-kisah orang-orang yang lebih dulu hidup dibandingkan dengan kita, dibandingkan dengan wali-wali mereka, habib-habib mereka, maka kalian jadikan sebagai pembanding ya. Karena cerita-cerita seperti ini tentu saja merusak akidah, teman-teman. Kenapa dikatakan akidah? Ya, kita sebagai kaum muslimin wajib meyakini orang yang sudah meninggal dunia, teman-teman, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Justru orang yang sudah meninggal dunia butuh untuk didoakan. Nah, kalau orang sudah meninggal dunia tiba-tiba bisa bergerak tangannya, teman-teman ya, kemudian bisa menghindar ketika ada orang yang memegang tangannya, itu artinya ya orang tersebut bisa berbuat sesuatu. Buktinya dia bisa menghindar. Maka ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah reaction dari Om di dalam channelnya. Beliau mengkritisi seorang Habib yang menceritakan cerita-cerita yang menurut kita, cerita yang sangat halu, yang tidak sesuai dengan pemahaman yang pernah kita pelajari. Gamblang sekali penyampaian dari Nasirus Salam tersebut. Ini menjadikan atau membuat kita akan semakin memahami bahwasanya itulah cerita-cerita atau penyampaian yang disampaikan oleh habaib kepada muhibbinnya. Nah, tergantung bagaimana cara pandang kita menyikapi apa yang telah disampaikan oleh Habib tersebut. Bagi teman-teman yang mempunyai pendapat lain, marilah silakan tulis di dalam kolom komentar apa menurut tanggapan dari teman-teman semuanya. Semoga menjadikan kita lebih cerdas dan lebih pandai dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.